Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Siva Pojia dengan kelas 42A25 dengan NIM 4230229. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri Haryani dari kelas 62A25 dengan NIM 4230228. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang fungsi linear dan penerapannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu fungsi linear dalam matematika. Matematika adalah alat penting untuk memahami dan menganalisis sistem ekonomi yang kompleks. Salah satu konsep fundamental dalam ekonomi matematika adalah fungsi linear, yang merupakan fungsi polinomial derajat 1. Fungsi linear telah banyak digunakan dalam ekonomi untuk memodelkan berbagai fenomena ekonomi, seperti penawaran dan permintaan, biaya dan pendapatan, dan maksimalisasi keuntungan. Fungsi linear sangat berguna dalam ekonomi karena dapat digunakan untuk memodelkan hubungan antar variabel yang kira-kira lancar. Dengan kata lain, jika dua variabel terkait erat dan menunjukkan hubungan linear, fungsi linear dapat digunakan untuk memodelkan hubungan ini. Hal ini karena fungsi linear dicirikan oleh tingkat perubahan yang konstan, yang membuatnya mudah untuk dianalisis dan diinterpretasikan. Tujuan pembuatan makalah ini adalah yang pertama, membacakan soal fungsi linear dan penerapannya. Yang kedua, mencari jawaban keseimbangan dan soal tentang fungsi linear dan penerapannya. Yang ketiga, menggambar kurva atau grafik dan soal fungsi linear dan penerapannya. Dan di sini juga ada manfaatnya, yaitu penulisan makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pembaca, khususnya mahasiswa yang terlibat dalam pembuatan makalahnya. Dari penulisan makalah ini pun diharapkan mahasiswa mengambil manfaat seperti yang pertama, dapat memahami proses penyelesaian soal fungsi linear dan penerapannya. Yang kedua, dapat menjelaskan cara mengerjakan soal tentang fungsi linear dan penerapannya. Di sini saya juga akan menjelaskan pengertian dari fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Sedangkan fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Pentingnya permintaan dan penawaran dalam matematika ekonomi ialah dalam matematika ekonomi, konsep permintaan dan penawaran memainkan peran penting dalam memahami dinamika pasar dan harga. Konsep-konsep ini merupakan dasar dari studi ekonomi dan sangat penting untuk menganalisis berbagai fenomena ekonomi. Di sini saya juga akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dalam matematika ekonomi, terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran terhadap suatu barang atau jasa. Faktor-faktor ini memiliki peran penting dalam menentukan harga barang dan jasa di pasar. Yang pertama itu ada harga barang. Harga suatu produk atau barang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan. Harga yang tinggi cenderung membuat permintaan rendah, sementara harga yang rendah dapat meningkatkan permintaan. Lalu yang kedua itu ada perubahan tren, terus gaya hidup, ada juga preferensi konsumen. Perubahan tren, gaya hidup, dan preferensi konsumen dapat mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang atau jasa. Demografi seperti usia, terus jenis kelamin, dan lokasi geografis juga dapat mempengaruhi permintaan. Yang ketiga adalah ada teknologi. Perkembangan teknologi memiliki dampak signifikan terhadap penawaran. Teknologi yang lebih maju seringkali meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya, dan meningkatkan kemampuan produsen untuk menawarkan jumlah barang yang lebih besar. Yang keempat ada ketersediaan faktor produksi. Ketersediaan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja,
modal, lahan, dan keterampilan mempengaruhi kemampuan produsen untuk menawarkan barang atau jasa. Selanjutnya di sini saya akan membacakan materi yaitu dari fungsi linear dan penerapannya. Yang pertama ada fungsi permintaan. Dalam fungsi linear, fungsi permintaan dapat dipresentasikan dalam bentuk persamaan matematika linear. Ini memungkinkan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta secara langsung dan proporsional. Bentuk sederhana fungsi permintaan itu ada KIDI, yaitu jumlah barang atau jasa yang diminta. Terus ada PD, harga barang atau jasa yang diminta. Ada A, konstanta, dan B, koefisien. Di sini ada rumus fungsi permintaan, yaitu adalah KIDI sama dengan F tanda kurung PD. Terus juga KIDI bisa juga disederhanakan jadi A kurang B kali PD, atau PD sama dengan A kurang KIDI per B sama dengan min 1 per B tanda kurung min A tambah KID. Lalu ada juga fungsi permintaan sederhana. Fungsi permintaan sederhana itu dapat dituliskan dalam berbagai bentuk. Seperti yang pertama itu ada fungsi eksplisit. Bisa ditulis dengan rumus Q sama dengan F kurung buka P kurung tutup. Lalu yang kedua juga ada fungsi inverse, yaitu P terus sama dengan G kurung buka Q kurung tutup. Terus ada fungsi implisit, yaitu H kurung buka P, Q dikurung tutup sama dengan 0. Contohnya gimana sih cara pengerjaannya? Misalnya Q itu sama dengan F-nya 100, lalu dikurang 2P. Lalu kalau fungsi inverse, itu misalnya P sama dengan 50, dikurang 1 per 2Q. Lalu yang fungsi implisit, itu ada 20 dikurang 2P dikurang Q sama dengan 0. Dan yang ketiga ada fungsi penawaran. Dalam fungsi penawaran, hubungan antara harga dan barang yang ditawarkan berbanding lurus. Artinya jika harga barang naik dengan asumsi faktor-faktor lain tetap, jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan juga akan turun. Karenanya, gradien dari fungsi penawaran selalu positif. Terus juga sini ada bentuk sederhana fungsi penawaran. Saya jelaskan dulu, yaitu QS itu adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. PS itu harga barang atau jasa yang ditawarkan. A sama dengan konstanta dan B sama dengan koefisien. Terus dengan rumus QS sama dengan F tanda kurung buka kurung PS tanda tutup kurung. Terus QS sama dengan A tambah B kali PS, atau PS sama dengan A tambah QS per B sama dengan 1 per B buka kurung A tambah QS tutup kurung. Lalu ada keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar merujuk pada kondisi di mana jumlah produk atau jasa yang ditawarkan seimbang dengan permintaannya dalam harga tertentu. Dalam ruang lingkup ekonomi, keseimbangan pasar terjadi saat titik pertemuan antara permintaan dan penawaran. Ini berarti bahwa kuantitas suatu barang atau komoditi yang diminta sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Proses tawar-menawar di pasar bertujuan untuk mencapai kesepakatan harga, yang pada akhirnya akan menghasilkan keseimbangan harga. Harga keseimbangan ini terjadi pada titik potong antara kurva permintaan dengan kurva penawaran, yang juga dikenal sebagai titik equilibrium. Dalam ilmu ekonomi, harga keseimbangan berarti harga yang terbentuk titik perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Rumus dari keseimbangan pasar itu ada QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Sedangkan titik keseimbangan pasar yang diperoleh biasanya disimpulkan dengan QE, PE.
kelima adalah pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar 1 per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka yang pertama fungsi penawaran akan berubah. Sebelum pajak itu S1 atau juga P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung atau Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung. Setelah pajak S2 yaitu P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung tambah T atau Q sama dengan F buka kurung P kurang T tutup kurung. 2. Titik keseimbangan pasar akan berubah. Sebelum pajak S1 tutup kurung Q1, Q2 tutup kurung. Setelah pajak S1, Q2 tutup kurung. Yang ketiga, kurva penawaran S2 bergeser ke atas dan sejajar dengan S1. Keempat, pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen TK sama dengan P2 kurang P1. Kelima, pajak per unit yang ditanggung oleh produsen TP sama dengan T kurang TK. Yang keenam, total pajak yang ditanggung oleh konsumen ialah TK sama dengan Q2 kurang TK. Yang ketujuh adalah total pajak yang ditanggung oleh produsen ialah TP sama dengan Q2 kali TP. Yang kedelapan adalah total pajak yang diterima pemerintah ialah T sama dengan Q2 kali T. Lalu saya akan menjelaskan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka fungsi penawaran akan berubah sebelum subsidi, yaitu ada S1, lalu ke P sama dengan F, lalu Q atau Q, F dikali P setelah subsidi, S2 lalu P sama dengan F dikali Q, atau Q sama dengan F dikali P tambah F. Titik keseimbangan pasar akan berubah sebelum subsidi, yaitu E1 dikali Q1 atau Q2. Setelah subsidi, itu ada E2 dikali Q1 atau Q2. Kurva penawaran S2 bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Subsidi per unit yang diterima oleh konsumen itu ada SK sama dengan P1 dikurang P2. Lalu subsidi per unit yang diterima oleh produsen itu ada SP sama dengan S dikurang SK. Lalu total subsidi yang diterima oleh konsumen itu ada SK sama dengan Q2 dikali SK. Total subsidi yang diterima oleh produsen itu ada SP sama dengan Q2 dikali SP. Lalu total subsidi yang diberikan pemerintah itu ada S sama dengan Q2 dikali. Yang ketujuh ialah ada pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka yang pertama fungsi penawaran akan berubah. Sebelum subsidi ialah S1 menjadi P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung atau Q sama dengan F buka kurung P tutup kurung. Setelah subsidi, S2 menjadi P sama dengan F buka kurung Q tutup kurung kurang S atau Q sama dengan F buka kurung P tambah S tutup kurung. Kedua, titik keseimbangan pasar akan berubah sebelum pajak ialah E1 buka kurung Q1, P1 tutup kurung. Setelah subsidi ialah N2 yaitu Q2, P2. Yang ketiga, kurva penawaran S2 bergeser ke bawah dan sejajar dengan S1. Keempat, subsidi per unit yang diterima oleh konsumen ialah SK sama dengan P1 kurang P2. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka yang kelima, subsidi per unit yang diterima oleh produsen ialah SP sama dengan S kurang SK. Yang keenam, total subsidi yang diterima oleh konsumen ialah SK sama dengan Q2 kurang SK.
Yang ketujuh, total subsidi yang diterima oleh produsen adalah SP sama dengan Q2 kali SP. Yang kedelapan, total subsidi yang diberikan pemerintah ialah S sama dengan Q2 kali S. Lalu ada fungsi konsumsi dan tabungan. Fungsi konsumsi adalah rumus matematis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara konsumsi yang bisa dirumuskan sebagai C dan pendapatan yang biasa dirumuskan Y. Konsumsi tersendiri dapat diartikan sebagai kegiatan penggunaan barang dan jasa dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari penghasilan yang didapat. Tabungan adalah tindakan menyimpan uang atau aset untuk digunakan di masa depan dengan menahan nilai pendapatan saat ini untuk digunakan kemudian hari. Seringkali diiringi dengan harapan bisa mendapat bunga atau keuntungan lainnya. Fungsi tabungan dapat dinotasikan sebagai S sama dengan F dikali Y, yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dan tabungan, di mana semakin besar pendapatan akan semakin besar pula tabungan. Lalu hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan dinyatakan dengan Y sama dengan C plus S. Dengan Y itu sama dengan besarnya pendapatan atau income, C itu pengeluaran untuk konsumsi, lalu S itu alokasi untuk tabungan atau saving. Selanjutnya ialah kami akan membahas studi kasus, yaitu berdasarkan hasil penelitian pasar permintaan dan penawaran terhadap sejenis barang memberikan data sebagai berikut. Harga per unit P, 4, dan 5. Kuantitas barang yang diminta sama atau disebut juga QD, yaitu 8 dan 5. Kuantitas barang yang ditawarkan itu yang bisa juga disebut dengan QS ya. Itu juga 4 dan 8. Dari data tersebut ialah yang A ialah tentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Yang B, hitunglah harga dari kuantitas keseimbangan pasar. Yang C, buatlah sketsa grafiknya dalam satu gambar. Kita akan menjawab fungsi permintaannya dahulu. Di fungsi permintaan, jika P1 sama dengan 4, maka Q1-nya sama dengan 8, itu bisa ditulis sebagai P1, Q1 sama dengan 4,8. Lalu P2-nya sama dengan 5 dan Q2-nya sama dengan 5 sama dengan P2, Q2 itu sama dengan 5,5. Fungsi permintaannya sebagai berikut. P1, P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 dikurang Q1. P sama dengan P kurang 4 per 5 kurang 4 sama dengan Q kurang 8 per 5 kurang 8. P kurang 4 per 1 sama dengan Q kurang 8 sama dengan min 3. Dari mana kita mendapat 1? Yaitu dari hasil 5 dikurang 4. Terus dari mana juga kita mendapat min 3? Itu hasil dari 5 dikurang 8. Maka akan menghasilkan min 3. Selanjutnya kita lanjut lagi, yaitu karena ini sudah ini, jadi kayaknya langsung jadikan kali silang, jadinya min 3P min 3 kurung
4 kurang 4 sama dengan Q kurang 8. Jadinya ini dikali min 3 kali P itu menjadi 3P, min 3P, terus ini min 3 dikali min 4 jadinya plus, jadi plus 12 sama dengan jadi Q kurang 8. Karena di sini 12, karena di sini ada 12 sama 8 yang tidak ada P sama Q-nya, jadi ditambah menjadi 3P sama dengan Q kurang 20. Nah, 20-nya ialah 12 tambah 8. Terus, karena mau disederhanakan jadinya P sama dengan Q kurang 20 per min 3. Min 3-nya ditaruh ke bawah. Jadinya QD-nya ini min 3P plus 20. Lalu kita akan mencari fungsi penawarannya. P1 sama dengan 4, Q1-nya sama dengan 4. Jadi, P1, Q1 sama dengan 4,4. P2 sama dengan 5. Dan Q2-nya sama dengan 8. Jadi, P2, Q2 sama dengan 5,8. Rumusnya adalah P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 4 yang diambil dari P1-nya dan per 5 dikurang 4 yaitu P2 dari P1 juga. Lalu Q dikurang 4 per 8 dikurang 4 sama dengan P kurang 4 per 1. Q sama dengan Q kurang 4 per 4. Dari mana kita dapat 1? Yaitu dari 5 dikurang 4. Hasilnya 1. Ya, lalu dapat 4 itu dari 8 dikurang 4. Lalu kita akan lanjut ke kali silangnya, yaitu jadinya 4. Kita buat garis ini dulu, baru 4, ini P kurang 4, tutup kurung sama dengan Q kurang 4. Jadinya karena ada 4 di luar, jadi kita kalikan 4 kali 4, P kurang 4. Jadinya 4P dikurang 16. Terus yang Q-nya masih sama, jadinya 4P sama dengan, tapi sebenarnya Q tambah 12. Dari mana 12? Karena 16 kurang 4, jadinya 12. Terus P sama dengan Q tambah 12 per 4. Jadinya QS-nya 4P min 12. Kita akan mencari keseimbangan pasarnya. Rumus dari keseimbangan pasar itu ada QD sama dengan QS. Yang QD itu ialah min 3P plus 20. Lalu QS-nya tadi yang kita sudah cari adalah 4P min 2 dikurang 12. Jadi hasilnya 32. Jadinya 20 tambah 12 ialah 32. Jadi ini ditambah juga 3P tambah 4P jadi 7P.
Terus P-nya jadi 32/7. Ini dibaginya per PE sama dengan 4,57 hasilnya. Jadi QS-nya Terus kita nyari QS-nya ya, sama dengan kita nyari yang dari QS-nya, jadi tinggal tulis rumusnya lagi. 4P min 12 jadinya 4 kali 4,57 dikurang 12. Hasilnya 6,28 Ki. Jadinya QE-nya. Jadi PE dan QE-nya itu adalah 4,57 dan 6,28. C-nya itu ya sketsa grafik. Kita bikin dulu apa namanya ini? Kolomnya. Ya, kolomnya. Kolom kiri itu ada min 3P per 2 tambah 20. Nah, ini dapat min 6,66 itu dari mana sih? Dari hasil penyelesaian dari KID-nya ini loh. Jadinya sederhanakan habis, jadinya min 0,66. Jadinya kan ini KID 20, jadinya ini 0,20. Ini min 6,66,0. Nah, yang di sini QS-nya 4P kurang 12, yaitu kenapa hasilnya 3? Karena disederhanakan juga, jadinya hasilnya 3. Terus di sini juga jadinya 0,-12. Terus juga ini 3,0. Saja kita akan ini grafiknya. Selanjutnya kita akan menarik garis untuk KID, yaitu dari 0 ke 20 ke 20 ke 20 ke 6, min 6,66. Nah, tulis dulu di sini min 6,66,0. Terus juga di sini kita tulis 0,20. Selanjutnya kita akan menarik garis QS, yaitu dari 3,0 ke 0,-12. Nah, jadinya ini 0,-12. Di sini 3,0. Nah, kita selanjutnya akan menarik garis PE dan QE-nya dari keseimbangan pasar yang sudah kita cari, yaitu dari 4,57 ke 6,28. E-nya sama dengan 4,57 dan 6,28. Inilah sketsa grafik atau kurva dari fungsi permintaan dan penawaran dan keseimbangan pasarnya. sekian video penjelasan tentang fungsi permintaan dan penawaran dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.